Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikologi Kepribadian ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Konsep dasar teori kepribadian. Yang pertama, pengertian kepribadian. 1. Pengertian secara etimologis. Kata kepribadian berasal dari bahasa Latin, yaitu persona, yang berarti topeng yang digunakan aktor dalam pertunjukan drama. Dalam psikologi, kepribadian merujuk pada karakter atau sifat khas yang melekat pada individu. Yang kedua, pengertian secara terminologis, yaitu menurut para ahli. Menurut Gordon Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian dirinya yang khas terhadap lingkungan. Menurut Sigmund Freud, kepribadian merupakan hasil interaksi antara 3 struktur psikis, yaitu ide, ego, dan superego. Menurut Carl Rogers, kepribadian adalah gambaran diri atau self-concept dan bagaimana individu memandang serta mengaktualisasikan dirinya. Menurut B.F. Skinner, kepribadian adalah pola perilaku yang dibentuk oleh pengalaman dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Yang ketiga, unsur-unsur kepribadian meliputi pola pikir, perasaan, sikap, nilai, kebiasaan, dan perilaku. Yang keempat, ciri-ciri kepribadian seperti unik dan khas, konsisten, dinamis, terintegrasi, serta mempengaruhi cara individu beradaptasi. Yang kedua, proses pembentukan kepribadian. Kepribadian terbentuk melalui proses panjang sejak individu lahir hingga dewasa. Yang pertama, faktor internal, seperti genetik, temperamen, kondisi biologis, serta struktur otak dan sistem saraf. Yang kedua, faktor eksternal, contohnya pada lingkungan keluarga, seperti pola asuh, hubungan orang tua dan anak, serta nilai yang ditanamkan. Pada lingkungan sekolah, seperti guru, teman sebaya, disiplin, dan aturan. Pada lingkungan sosial dan budaya, seperti norma masyarakat, tradisi, agama, serta media sosial. Pada tahap perkembangan kepribadian, menurut Erik Erikson, perkembangan kepribadian berlangsung dalam 8 tahap psikososial. Di antaranya, 1. Trust versus mistrust. Yang kedua, autonomy versus shame. Yang ketiga, initiative versus goal. Yang keempat, industry versus inferiority. Yang kelima, identity versus role conversion. Yang keenam, intimacy versus isolation. Yang ketujuh, generativity versus stagnation. Yang kedelapan, integrity versus despair. Menurut Sigmund Freud, pembentukan kepribadian juga melalui tahap psikoseksual, yaitu oral, anal, palik, laten, dan genital. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman teori kepribadian. 1. Perbedaan pendekatan teoritis. A. Psikoanalisis. Tokoh Freud fokus pada alam bawah sadar dan konflik batin. B. Behaviorisme. Tokoh Skinner fokus pada perilaku yang dapat diamati dan pengaruh lingkungan. C. Humanistik. Tokoh Rogers, Maslow menekankan potensi diri dan aktualisasi diri. D. Kognitif menekankan proses berpikir dan persepsi individu. E. Teori trait atau sifat. Tokoh Allport menekankan ciri-ciri kepribadian yang relatif stabil. 2. Perbedaan latar belakang sosial budaya. Teori berkembang sesuai kondisi zaman dan budaya tempat teori tersebut lahir. 3. Perbedaan metode penelitian. Studi kasus, observasi, eksperimen, tes psikologi, serta wawancara klinis. 4. Perbedaan pandangan tentang hakikat manusia. Deterministik, perilaku ditentukan masa lalu, bebas dan rasional, dipengaruhi lingkungan, dan berorientasi masa depan. 4. Analisis dan relevansi dalam pendidikan. 1. Guru perlu memahami perbedaan kepribadian siswa. 2.
Pola asuh dan lingkungan sekolah sangat mempengaruhi pembentukan karakter. 3. Pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan karakter peserta didik. 4. Pemahaman teori kepribadian membantu dalam layanan bimbingan dan konseling. Kesimpulan, kepribadian adalah pola khas pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Kepribadian terbentuk melalui interaksi faktor bawaan dan lingkungan. 3. Keragaman teori kepribadian disebabkan oleh perbedaan pendekatan, metode, dan pandangan tentang manusia. 4. Pemahaman teori kepribadian penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan sosial.